Itu kalau menurut saudara keonarannya di mana? Kalau yang sekarang ini yang untuk dakwaan yang pertama. Kalau keonaran yang itu yang mulia itu di dunia maya itu cukup pro kontra. Jadi kalimat-kalimat pernyataan-pernyataan, komentar-komentar itu sudah kategori kegaduhan di dunia maya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Oke, silakan. Mungkin ada pengantarnya mengenai ilmu sosiologinya. Ya. Perlu saya sampaikan yang mulia bahwa sosiologi dari kata sosios dan logos. Sosios itu artinya teman. Logos ilmu itu ilmu berteman. Ilmu berteman. Nah, ketika pertemanan itu bersifat intens, maka biasanya membentuk namanya juga ada macam-macamnya. Itu ada bentuk keluarga, kelompok, komunitas, masyarakat, kemudian menjadi bangsa di Indonesia. Itu sosiologi. Nah, kemudian dalam pengertian ilmu pengetahuan sebenarnya ada 3 jenis kita itu. Satu itu disebut sosiologi of law. Sosiologi of law itu sosiologi tentang hukum yang hidup di masyarakat. Jadi hukum yang hidup di masyarakat namanya sosiologi of law. Nah, ini mengkaji mengenai hukum yang hidup di masyarakat apa saja yang ada di masyarakat, tentang hukum adat, tentang tata nilai-nilai, norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi itu kaitannya norma hukum, norma hukum. Kemudian yang kedua ada disebut legal sosiologi. Legal sosiologi itu adalah sosiologi hukum, tapi hukumnya pidana dia, kepemidanaan. Jadi dia bicaranya lebih ke kenapa seseorang itu berperilaku sosial tapi kemudian melanggar aturan pidana. Biasanya seperti itu. Jadi melanggar aturan pidana. Itu jadi orang berperilaku interaksi itu biasa berkomunikasi tapi kemudian itu menjadi pidana karena mungkin menyinggung perasaan atau bersifat provokatif. Salah satunya juga menimbulkan keonaran yang akan kita sebut nanti. Kemudian yang ketiga itu disebut sociological jurisprudence. Jurisprudence itu sosiologi tentang putusan-putusan pengadilan. Jadi ini murni pidana. Dalam pengertian filsafat dia lebih menekankan kepada kajian mengenai putusan. Bagaimana hakim memutuskan satu persoalan, kemudian kita analisis. Biasanya di dalam kajian-kajian ilmu hukum banyak sekali analisis putusan ini, analisis putusan. Nah, itu kategorinya adalah sociological jurisprudence. Tetapi di Indonesia itu terjemahnya sama karena bahasa Indonesianya hanya itu, sosiologi hukum. Terjemahkan sosiologi hukum, hukum pidana. Karena keterbatasan ilmunya seperti itu, penerjemahannya jadi sosiologi. Nah, terkait dengan yang mulia tanyakan mengenai keonaran, keonaran itu adalah suatu tindakan komunikasi yang menyebabkan terjadinya situasi kalau bahasa umum itu sebut tidak kondusif. Tapi di situ ada kategori seperti meresahkan, atau jadi kegaduhan, kegemparan yang oleh orang bahasa Indonesia itu terjemah dalam kamusnya itu kemudian ada banyak seperti kacau, seperti onar gitu. Tetapi dalam sosiologi hanya membatasi pada pengertian keresahan, karena ada pihak yang merasa dirugikan, merasa tersinggung atau merasa
berkeberatan terhadap interaksi yang dilakukan itu. Komunikasinya itu bisa saja menyinggung, bisa saja menghinakan atau merendahkan, atau juga istilahnya memarginalkan, meminggirkan orang. Itu dikategorikan sebagai perbuatan yang kategori melanggar norma-norma. Nah, normanya di dalam sosiologi itu ada normanya disebut norma kesusilaan, norma kesopanan, kemudian norma agama, dan terakhir adalah norma hukum itu sendiri. Nah, itu menjadi telaah kajian dari sosiologi terkait dengan keonaran. Nah, keonaran itu sendiri oleh sosiologi hanya dipahami sebagai situasi, satu kondisi di mana terjadi keresahan, kegemparan. Di atas itu ada kakak dari keonaran, itu namanya kekacauan. Nah, kekacauan itu sosiologi melihat itu adalah satu kondisi di mana sudah ada ribut-ribut, sudah ada semacam perilaku yang mengarah kepada kerugian yang lebih luas gitu. Misalnya bisa fisik, ada pukul-pukulan, kan itu, jadi kategorinya seperti itu. Nah, di atas itu kakaknya lagi itu namanya perilaku anarki. Jadi kalau nyebut orang itu anarkis. Ya, perilaku anarkis itu adalah di atas kekacauan itu, cenderung ke naik lagi. Nah, kekacauan ini perilaku anarkis ini orang sudah macam-macam berperilaku pada tataran yang seolah-olah hukum itu dianggap ada, dia tahu ada hukum tapi kadang diremehkan, diacokan gitu. Nah, di atasnya itu namanya anomi. Anomi itu situasi yang sudah hukum tidak berlaku lagi. Kita ya bayangkan aja seperti tahun 98 itu. Waktu kasus Trisakti itu, karena kebetulan saya di Trisakti, di kasus Trisakti itulah terjadi yang namanya anomi. Jadi situasi hukum tidak berlaku lagi, yang penting adalah terjadinya penciptaan suatu situasi yang secara masyarakat pada umumnya itu menamainya sebagai situasi yang mencekam. Ya, situasi yang kemudian terjadi banyak korban juga, ya korban. Jadi itu pengertian keonaran yang dimaksud di dalam sosiologi. Ya. Jadi intinya menurut saudara tadi keonaran itu adanya keresahan ya, keresahan dan sebagainya. Tapi kita tidak membahas di atasnya lagi, karena di atas keonaran itu ada yang lebih lagi ya. Di atasnya itu ada kekacauan, di atas kekacauan ada anarki, di atas anarki ada anomi. Jadi ada tingkat-tingkatannya. Berarti keonaran itu artinya kegaduhan, keresahan yang paling bawah ya, yang paling bawah. Nah, bisa diberikan contoh dalam kasus ini. Saudara kan sudah membaca, sudah pernah ditunjukkan itu konten YouTube yang dimuat oleh terdakwa ini, sudah pernah melihat? Sudah, saudara melihatnya di mana waktu itu? Di kantor Bareskrim. Kantor di Bareskrim, diputarkan YouTube-nya. Saudara sendiri ada misalnya di HP pernah memutar sendiri konten YouTube itu? Ketika di rumah saya putar lagi gitu. Oh iya, karena penasaran diputar lagi. Karena apa sih sesungguhnya? Apa sesungguhnya yang ada di situ ya? Itu setelah memberikan keterangan atau sebelum memberikan keterangan? Setelah. Oh setelah ya. Setelah memberikan keterangan. Dipanggil lagi kan. Keterangan kan berkali-kali. Oh berkali-kali. Berapa kali memberikan keterangan di Bareskrim? 3 kali saya dipanggil. Sekitar bulan berapa itu? Bulan November. November ya, bukan Oktober. Setelah sudah matang baru dianggap sudah apa yang menurut Pak Abdi yang paling sudah memahami terus ditunjuk. Oh gitu, ditanyakan ya. Nah, waktu itu saudara ditanya, ada tanya jawab, dicatat, diketik gitu ya. Diketik, notulennya. Ada notulennya. Nah itu yang pertama tadi sepintas saudara lihat ada video YouTube ya. Di sana ada orang podcast istilahnya, wawancara gitu ya. Ada 1-2 orang wawancara, intinya itu tentang apa yang saudara tangkap di sana, tentang apa itu wawancaranya, tentang apa? Ya, wawancara antara 2 orang dan disebut itu GN dan BT disebutnya pakai inisial. Jadi di situ mengisahkan menurut saya itu satu percakapan yang biasa. Coba mic-nya dia Pak biar terdengar nanti ini. Ya. Ya.
Jadi sebenarnya percakapan biasa menurut sosiologi itu kan interaksi saja. Interaksi antara dua interaksi antara GN dan BT dalam konteks adalah menyampaikan satu informasi yang sebenarnya masih berbau kritik awalnya itu. Mengkritik gitu ya, mengkritik. Berbau kritik ya. Awalnya kritik. Kalau kita sosial nyebutnya kritik sosial sebenarnya. Kritik sosial. Kritik sosial. Kemudian karena tendensius akan menyangkut palsu gitu kan, nyangkut ini pokoknya bohong ini. Nah ini kemudian ada melawan hukumnya jadinya gitu, kritiknya jadi masuk ke ranah hukum, ke keonaran, ranah hukum, dan kemudian ada masuk hate speech itu ujaran kebenciannya. Begitu. Nah, jadi percakapan yang awalnya saya anggap itu biasa karena banyak yuk kasus yang namanya orang berpodcast itu. Saya sendiri juga berkali-kali jadi narasumber podcast gitu. Nah itu menyampaikan. Ketika kemudian menyampaikannya ini, saya melihat ada semacam out of control gitu ya, lepas kontrol karena menyampaikannya itu kalau dalam pengertian hukum itu kan di muka umum ya. Ini walaupun itu sifatnya podcast tapi itu di muka umum. Nah kalau sebenarnya hanya percakapan pribadi di kamar nggak direkam ya nggak ada masalah gitu ya masalah, kan. Orang Jawa itu ngerasani gitu ya enggak apa-apa. Itu tapi ini kemudian menjadi masalah hukum karena kemudian ada aturan hukum yang kemudian mengait ke situ gitu. Penyiarannya disiarkan ke media sosial. Betul, menyebarkan. Sehingga kalau di media sosial itu kan dilihat orang banyak. Betul. Kan bisa kalau di media sosial di situ kontennya YouTube ya. Ya. Di situ kan bisa dilihat siapa yang melihat, yang watch berapa, yang like berapa, yang komen berapa itu di situ. Berarti ada masyarakat netizen ya istilahnya masyarakat. Ya, netizen, masyarakat dunia maya ya. Itu netizen. Nah, itu kalau menurut saudara keonarannya di mana? Kalau yang sekarang ini yang untuk dakwaan yang pertama. Kalau keonaran yang mulia itu di dunia maya, itu cukup pro kontra. Jadi kalimat-kalimat pernyataan-pernyataan, komentar-komentar itu sudah kategori kegaduhan di dunia maya. Nah, makanya di situ ada teori dalam sosiologi media namanya. Sosiologi media itu sosiologi yang hukum yang berkembang karena adanya media ya kalau bahasa orang pidana jadi munculnya ITE gitu ya. ITE jadi ini media, jadi sosiologi mengkaji mengenai media. Nah itu netizen ini biasanya kalau sesuatu itu menarik atau istilahnya isunya itu strategis atau isunya juga misalnya kalau politis sih terlalu ini ya. Maksudnya isunya itu menarik perhatian gitu, itu jadinya rame. Ada yang setuju, nggak komentarnya jadi macam-macam. Kemudian apalagi yang disidangkan adalah mengenai Pak Jokowi, Pak Presiden kan, ijazah Pak Presiden itu sesuatu yang orang melihat dulu ini Pak Presiden ijazahnya ini menarik perhatian lah. Iya. Saya minta saksi menyampaikan dengan serius, tidak ada seringai yang kayak Yon. Sebentar, ya. Saksi kan sesuai keahliannya. Biar dia silakan dilanjutkan saksi. Ya, polisi yang mulai. Saya hanya menyampaikan menurut ilmu pengetahuannya. Sesuai ilmu saudara saja. Ya. Ya memang mungkin gayanya seperti itu. Saya nggak mungkin ngomong sampai ketawa-ketawa. Menghadap ke sini aja, menghadap ke majelis saja, saksi jangan menghadap ke yang lain-lain, biar kami yang menilai, ya. Jadi di situ kemudian saya melihat ada kecenderungan kemudian saling berlempar balas kan. Muncullah di situ bahasa-bahasa yang di dalam komentar-komentar netizen itu kan jadi netizen ini dalam pengertian sosiologi itu adalah ini sebenarnya individu yang tidak susah diidentifikasi karena sifatnya dia maya gitu. Jadi dalam sosiologi itu kan studinya ada individu, ada kelompok, ada komunitas, ada di atasnya masyarakat, yang terakhir adalah bangsa dan negara. Gitu. Nah ini kategori netizen ini bisa dikatakan individu juga bisa, dikatakan sebagai komunitas juga bisa, dikatakan sebagai kelompok juga bisa, karena dia sifatnya anonim gitu. Anonim. Jadi pengertian sosiologi dia adalah interaksi anonim karena orangnya nggak jelas siapa orangnya.
Berbeda kalau ini kan tatap muka langsung, karena ini dunia maya. Ya. Begitu yang mulia. Jadi intinya saudara jelaskan tadi yang dimaksud keonaran di dunia maya itu cukup di dalam komen itu ada yang pro dan kontra. Iya. Itu sudah cukup menggambarkan adanya kegaduhan. Ya, kegaduhan tadi kan inti dari keonaran tadi kan meresahkan dan kegaduhan. Ya. Ya. Itu intinya ya untuk keonaran. Nah, selanjutnya selain keonaran, menyebabkan keonaran di dalam dakwaan juga kan ada penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, dan antar golongan. Nah, ini kalau menurut keilmuan saksi di bidang sosiologi, ini yang dimaksud apa ini? Istilah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan atau kelompok permusuhan individu antar individu ataupun kelompok masyarakat berdasarkan sara. Iya, jadi penjelasan sosiologi itu yang pertama bahwa ada tindakan komunikasi secara sengaja ini kalau di bahasa situ kan sengaja dan tanpa hak di pasal 28 itu. Nah, oleh sosiologi itu dipahami sebagai suatu peristiwa itu sadar dilakukan. Jadi sadar dilakukan oleh orang yang bersangkutan, oleh pelakunya, kalau bahasa sosiologi nyebutnya pelaku gitu. Jadi secara sadar itu dilakukan. Kemudian tanpa hak itu sosiologi melihatnya itu sebagai nggak ada yang menjadi dasar dia mengatakan seperti itu, ya, dasar legitimasinya dari mana mengatakan bahwa informasi yang didapat mengenai jasa palsu misalnya, itu dari mana dia tahu gitu. Kira-kira itu kalau sosiologi itu. Nah, kemudian individu dan kelompok itu memunculkan itu adalah bisa pengertian itu individu dan kelompok itu pengertian sosiologi. Jadi itu kan istilah terminologi sosiologi yang dimasukkan dalam undang-undang ITE. Nah, jadi di situ pengertian adalah menyebabkan rasa tidak suka, rasa memusuhi, rasa hasut, provokasi, dan pada ujungnya juga ada rasa juga mengadu domba. Itu, Pak. Karena adu dombanya ini pengertiannya adalah karena pro kontra tadi, gitu loh. Pro kontranya itu berarti berusul kepada pengertian adu domba. Jadi domba itu bukan pengertian terus pihak antar langsung bermusuhan, pukul-pukulan. Bukan ya. Bukan itu. Jadi karena sosiologi itu kan ilmunya hanya interaksi aja, dia interaksi sosialnya saja. Tidak harus terjadi kontak fisik. Oh, tidak yang mulia, tidak. Itu. Nah, kemudian di situ ada masyarakat tertentu itu yang masyarakat yang karena ini disebut ada muhabalah atau Islam, ya berarti di itu masyarakat Islam kan. Muslim. Ya. Muhabalah. Ya. Maaf, saya kan bukan ahli agama, saya kan orang sosiologi ya. Bahasanya beda. Ya, boleh nggak apa-apa, coba. Kemudian di situ ada ya menurut saya ada ketersinggungan kan, jadi masyarakat tersinggungan menggunakan itu untuk sumpah kan, itu untuk sumpah kira-kira sumpah bahwa ijazah hasil Pak Jokowi itu benar, bohong misalnya begitu Pak. Ya, kemudian masyarakat tertentu itu Islam, kemudian berdasarkan sara ini kan karena situ ada agama Islamnya, tapi juga ada ini antar golongannya. Karena kalau suku itu jelas, agama jelas. Yang nggak sulit itu adalah antar golongan. Antar golongan ini mengacu pada putusan MK. Nanti itu teman-teman pidana yang menjelaskan ya. Kalau saya dari sosiologi saja, karena itu terbatas ilmu saya kalau sampai ke pidana dalam. Tapi isinya dalam putusan PU 67 itu bahwa memang yang namanya antar golongan itu tidak semata-mata entitas yang hanya suku agama, tapi lebih luas dari itu. Gitu yang mulia. Oke, jadi
berdasarkan SARA itu cukup mewakili misalnya salah satu unsur agama saja Iya, bisa. atau unsur suku misalnya suku Jawa dengan suku Sunda Betul. atau suku Dayak itu bisa mewakili ya. Betul. Itu Iya. yang dimaksud di dalam ini. Kemudian ini tantangan juga penyebarluasan kabar atau berita yang mengandung unsur kebohongan. Nah, kebohongan apa dimaksud dengan kebohongan? Unsur kebohongan dalam suatu pemberitaan atau berita yang disampaikan lewat media sosial. Ya, bohong itu kalau sosiologi itu memahaminya itu tidak berdasarkan faktanya, gitu, faktanya atau kalau informasi sebenarnya informasi menyesatkan, cukup menyesatkan, berita itu menyesatkan jadi berita bohong. Berita bohong adalah berita yang menyesatkan karena tidak sesuai faktanya. Itu kalau kaitan dengan ini tentu kemudian kasus, ya ini kan otomatis publik itu melihat faktanya benar nggak seperti itu. Kalau misalnya itu bohong, berarti selama ini Pak Presiden mulai dia jadi wali kota sampai ke gubernur sampai presiden, kan itu sudah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang, gitu loh, yang berwenang. Tapi tidak bisa berarti bahwa apakah itu pasti benar. Ya tentu namanya lembaga ini kan sifatnya mendasarkan pada aturan, ya pada aturan yang sifatnya nggak mutlak absolut benar juga enggak gitu, bisa saja salah gitu ya. Tapi kita juga harus memahami bahwa itu lembaga yang berwenang, ya kayak yang berwenang mengatakan dia asli benar ya sudah, artinya yang bersangkutan Pak Jokowi ini kemudian jadi Lolos. presiden, Lolos. itu aja juga cukup bahwa itu. Tetapi di kaitan ini juga ada penjelasan dari guru-guru SD yang saya ada beberapa yang sampai ke saya dari ini kan penjelasan dari kepala sekolah, guru SD, kemudian ada juga SMP, SMA. Penjelasan Itu. kita tolak semua, Pak. Iya, nanti giliran saudara nanti sabar dulu nggih, Pak Bambang. Biar saksi bercerita dulu. Ini saksi ahli ya, bukan saksi fakta. Biar Ya. cerita dulu nggih. Nggih. Ya, nyun sewu karena saya hanya berdasarkan yang dikasih penyidik ya. Jadi kan Yeah. sebenarnya kan data yang disampaikan penyidik. Saya tidak tahu ini karena bukan saksi Bukan fakta, kewenangan ahli saudara saya. lah. Iya. Jadi penyidik doang, hanya Sebentar sabar dulu nggih, terdakwa sabar dulu. Biar saksi kita tanya dulu. Nanti ada giliran saudara untuk menanggapi ya. Jadi intinya itu ya mengenai itu. Nah, kemudian dari seluruh rangkaian cerita yang saudara tangkap dari konten YouTube yang disampaikan oleh penyidik Bareskrim, itu kan terus ada beberapa. Saudara mendengar nggak? Ada nggak akibat dari konten YouTube itu yang saudara dengar sendiri lah, misalnya ini, tapi sebenarnya bukan fakta, ini fakta ya. Saudara melihat nggak adanya keonaran dimaksud saudara sampaikan tadi, keonaran dalam arti di dunia maya itu sudah gaduh gitu, ada saling pro dan kontra komentarnya, komennya ada yang setuju, ada yang tidak setuju, atau ada yang merasa keberatan. Ada misalnya saudara pernah mendengar adanya demo-demo, ya itu kan nanti apakah demo ini termasuk keonaran, kekacauan atau yang mana kan gitu. Ada demo-demo di Mabes Polri atau adanya beberapa kumpulan alumni atau ikatan guru di Surakarta ini yang melapor ke Polresta mengenai keberatan terhadap adanya itu. Menurut saudara bagaimana ini? Menurut pendapat saudara? Ya, terima kasih yang mulia. Jadi kalau apa yang ada demo-demo, kemudian adanya keberatan-keberatan, itu dalam sosiologi kategorinya adalah keresahan. Nah, keresahan itu masuk kategorinya keonaran. Itu karena kan tadi saya jelaskan apa definisi keonaran. Nah, jadi di situ apa keberatan para guru demo ditunjukkan demo tanggal 29 September kalau nggak salah, di situ ada demo lagi tanggal 3 Oktober juga di situ. Kemudian ada surat-surat keberatan dari guru apa-apa gitu ya, saya diperuntukkan. Nah, itu saya anggap itu sudah, menurut pendapat saya itu sudah cukup mewakili adanya keresahan itu. Itu kan berarti kalau nggak ada resah kan ya ngapain orang lapor-lapor gitu kan. Itu jadi ada sesuatu yang berat, sesuatu yang menurut si pelapor ini sesuatu yang mungkin tidak benar atau menyinggung perasaan atau juga merugikan nama baik. Bisa kan nama baik sekolahnya, kan nama baik tempat dulu ini
Pak Jokowi belajar misalnya, ya itu kan jadi otomatis kan menimbulkan keresahan. Pertanyaan kenapa benar saya sekolahnya begini, begini benar nggak sekolahnya di sini kan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu kan itu namanya keresahan. Jadi keresahan ini kan bagian dari unsur keonaran tadi ya, masuk kategori keonaran ya. Iya. Baik, terima kasih yang majelis yang mulia. Ahli ya? Iya, yang mulia. Saya hanya secara umum aja ingin mengetahui pendapat saudara dari pertanyaan ketua majelis tadi. Saudara menjelaskan mengenai sistem hukum yang dari penekanan terhadap individu dan sosial. Dalam hal ini kan secara umum sekarang kan banyak pandangan-pandangan atau para ahli hukum yang disiplin ilmunya itu sampling tumpang tindih. Nah, cara membedakan atau cara mencari untuk membedakan itu semua bahwasanya ini masuk dalam sistem hukum atau dalam disiplin ilmu yang lain, itu menurut pendapat saudara melalui apa cara tersebut? Kalau di dalam keilmuan, jadi kembali filsafat ilmu ya. Iya. Filsafat ilmu itu ada 5 menjadi patokan. Satu adalah ontologi. Jadi ontologi, secara ontologi diketahui ini ilmu kategori mana. Yang kedua adalah aksiologi. Aksiologi itu menjelaskan ini asal usul ilmu, maknanya apa ilmu ini, gitu kan. Kemudian yang ketiganya adalah epistemologi. Epistemologi dasar-dasar dari keilmuan sumber ilmu. Maaf saya potong, biar tidak meluas, mungkin yang berkaitan dengan perkara ini saja. Contoh mungkin ontologi itu kan, mungkin saya ini menunjuk, saya tanya dari pihak penasihat hukum, bisa ini ballpoint atau itu cuma warna hitam tapi seperti batang. Jadi saudara ringkas saja yang berkaitan dengan perkara ini aja. Baik yang mulia, karena tadi yang mulia menanyakan saya secara umum, membedakan karena tumpang tindihnya ilmu kan, jadi tumpang tindihnya ilmu sehingga ilmu itu multidisipliner gitu bahasanya. Jadi yang terkait dengan ini tentu kita melihat dari pembedaan di perilaku sosialnya kalau sosiologi itu. Jadi perilaku sosialnya inilah bisa diketahui ini kategorinya sebagai perbuatan ya. Perbuatan bahasa hukum jadi perbuatan melawan hukum begitu. Jadi perbuatan itu Pak. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan ini di dalam sangka itu kan ada menulis buku misalnya Jokowi undercover. Nah itu kan sudah satu perbuatan sebenarnya. Kalau pengertian sosiologi, nah outputnya hasilnya adalah buku. Tapi itu melalui proses perbuatan. Gitu. Kemudian kalau dari perbuatan terdakwa yang dituduhkan ini, kalau pendapat saudara secara aspek sosial itu bisa dikategorikan dalam sistem hukum sosiologi atau sistem hukum pidana? Dalam kategori sosiologi hukum pidana, ya. Namanya legal sosiologi kategorinya. Oke, sekarang saya juga secara umum silahkan berpendapat bahwasanya mengenai kebebasan berpendapat ini kan ada beberapa sistem hukum yang saling bergumul. Betul. Kemudian masing-masing saling melegitimasi pendapat mereka masing-masing. Kalau secara sosiologi hukum itu bisa dimasukkan dalam keilmuan sosiologi hukum atau tidak? Iya, jadi dalam kategori sosiologi hukum itu kalau misalnya satu aspirasi, demokrasi kan aspirasi menyampaikan pendapat. Nah, menyampaikan pendapat ini baru kategori adalah suatu ekspresi. Ketika menyampaikan pendapat itu kemudian mengkritik, itu sebuah kategori kritik sosial, meningkat jadi kritik sosial. Tapi kemudian kalau sosiologi itu kemudian hati-hati, nggak boleh lepas. Ininya misalnya berbau menghina, ya penghinaan, karena penghina ada pasal penghinaan. Ada kemudian merendahkan pihak lalu menyerang melawan pihak ini. Nah, jadi ada bahasa-bahasa yang lainnya disebut hate speech, yaitu ujaran kebencian. Nah, itu ini tapi juga ada berbau
kemudian makar misalnya kan, karena dia makar, atau berbau penodaan agama. Jadi itu kan perilaku-perilaku sosial yang sebenarnya mengarah kepada perbuatan melawan hukum, karena di hukumnya sudah ada yang mengatur gitu. Nah, perspektif yang saudara sampaikan tadi itu apa perspektifnya, pendekatannya? Pendekatannya itu sosiologi hukum. Kalau teorinya ada dua teori di situ, teori contingent, gitu. Jadi itu teori menular. Suatu perbuatan itu akan menular, Pak. Jadi kalau nggak diselesaikan, ya menular. Apalagi kalau sifatnya negatif, ya menular ke yang lain. Misalnya berpendapat mengkritik terhadap rezim misalnya, gitu. Kemudian menular yang lain. Yang kedua adalah teori butterfly effect. Butterfly effect itu satu teori yang menjelaskan ketika satu perbuatan itu tidak ditangani dengan baik, maka perbuatan itu kemudian bisa mengarah ke yang lebih luas. Ini konteksnya yang hukum ya, pelanggaran hukum. Tapi bukan perbuatan umum dalam pengertian umum, bukan yang berkaitan dengan hukum. Baik. Kemudian dalam berhubungan dengan perkara ini, kalau menurut pendapat saudara, perspektif apa atau pendekatan apa yang diberikan terhadap kasus yang sedang berjalan ini? Ya, pendekatannya dua. Itu satu, pendekatan sosiologisnya adalah meletakkan pada posisi di mana kasus ini adalah kasus berbau itu tadi, menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian lah, bahasanya itu dua itu. Kemudian yang kedua, bahwa sosiologi memberikan satu penjelasan faktanya seperti apa, gitu kan, fakta. Jadi perspektif fakta menjelaskan bahwa ini ada sesuatu yang perlu istilahnya ya perlu diungkap, dibuktikan lah gitu. Nah, pembuktian inilah yang kemudian harus dilanjutkan. Kalau menurut pendapat saudara, bisa nggak dengan menggunakan dua pendekatan pemidanaan atau secara peradilan pidana? Bisa, itu nanti kategorinya itu sosiologi hukum pidana maksudnya, Pak. Jadi pemidanaan itu kan satu konsep di mana seseorang yang melakukan perbuatan itu kemudian ada sanksi pidananya. Nah, kan agak pentingnya apa? Supaya dia jerah, supaya kan ada sisi mengedukasinya, itu mengedukasi begitu. Tapi juga bisa saja dalam sosiologi itu yang jauh tentang hukum pidana itu adalah membuat agar itu tidak menular ke yang lainnya gitu. Jadi istilahnya jadi penegakan hukum, kan, law enforcement pendekatannya itu. Oke, sekarang mungkin satu lagi untuk subjek hukum. Kalau dari perspektif sosiologi hukum, untuk dua terdakwa ini, pendapat saudara bagaimana terhadap tindakan yang didakwakan tentunya? Iya, subjek hukum, kalau dalam orang hukum kan nyebutnya naturalito person. Orang badan hukum itu rek person. Kalau sosiologi itu pengertiannya individu. Jadi individu orang per orangnya. Nah, kemudian dari situ maka kita bisa menempatkan bahwa apa yang dilakukan itu adalah mewakili individunya, tanggung jawab pribadinya. Kalau dia menulis buku, ya tanggung jawabnya dia sebagai penulis bukunya. Ketika dia menyatakan itu di depan orang lain dan itu didengar orang lain, ya berarti tanggung jawab dia sebagai. Nah, kalau dikaitkan dengan subjek hukum dengan yang lain, itu secara perspektif sosiologi hukum akan melanggar hak orang lain atau tidak, itu bisa dilihat dari teori apa, mungkin saudara tahu? Ada namanya teori jadi ilmu korban namanya, viksimologi, itu kategorinya nanti ke korban. Viksimologi. Jadi kan karena viksimologi adalah bagian dari sosiologi, itu perkembangan yang hukum. Karena ada viksimologi, ada kriminologi, itu sekarang berkembang lagi. Jadi intinya adalah bahwa dari aspek ada pihak yang dirugikan. Karena interaksi itu kalau nggak ada yang dirugikan, ya bukan hukum, nggak mengatur, ya hanya biasa. Karena kan ini seperti sekarang kan interaksi biasa, ya, artinya antara saya sebagai ahli, Bapak yang mulia sebagai hakim. Nah, itu aja interaksi. Tapi belum mengarah menjadi hukum, kan hukum nggak ada hukumnya yang dilanggar di situ. Kalau cara mengukur untuk ruginya tadi, kalau dari aspek sosiologi hukumnya, untuk dinilai dari mana?
untung ruginya dinilai dari ini apa pengakuan korbannya, pengakuan korban sama buktinya. Jadi ya korban ini mengaku, kalau mengaku ya saya merasa dihina sama orang itu, atau saya merasa dilecehkan, atau saya merasa istilahnya dinodai lah, bukan dinodai dalam pengertian negatif, bukan dinodai, pokoknya direndah-rendahin. Jadi merasa, oh agamamu kok begini, ini agama, itu kan ada yang merasa ya agama saya paling benar gitu. Nah itu kategori sudah. Oke. Silakan. Sudah capek belum? Hah? Sudah capek belum? Minum dulu. Oh minum dulu ya? Iya boleh minum dulu kan. Saya kan hanya menjelaskan aja rupiah, jadi nggak punya pretensi apa-apa. Masih lama ini, minum dulu. Ya. Kalau mau minum silahkan. Saya tidak tanya banyak, hanya satu saja, begitu ya. Dalam video podcast Gus Nur 12 official itu terdiri dari 2 video, tentunya saudara sudah melihat, begitu ya. Ya. Dalam video Gus Nur tersebut, di situ ada sumpah, ada kalimat-kalimat yang menyangkut masyarakat, kemudian ada guru, kemudian ada Al-Quran, gitu ya. Nah, sehingga muncul antaranya tadi sudah disebut demo, ada yang melapor, kemudian ada pernyataan dari guru, ada pensiunan guru dari sekolah, kemudian dari beberapa hal. Nah, ya gitu ya. Pertanyaannya, apakah sudah termasuk membuat resah atau keonaran hal tersebut? Karena sudah menyangkut sekolah, ada yang melapor, ada yang demo, seperti itu. Silakan Ali. Iya, yang mulia, seperti saya jelaskan bahwa itu kan keonaran menunjukkan apa? Keonaran di kalangan rakyat, gitu kan bahasanya itu. Jadi kalangan rakyat itu, kalau pengertian sosiologi itu society, masyarakat. Jadi masyarakat itu dianggap sebagai rakyat, itu bahasa politik. Kalau bahasa sosiologi tidak mengenai rakyat. Sosiologi politik ada rakyat, tapi lebih penekanan ke sosiosnya, jadi masyarakat. Nah, di situ adanya pihak-pihak tadi, pensiunan, apa itu semua kan bagian dari satu masyarakat. Nah itu sehingga disebutnya ini kalangan rakyat. Kalangan rakyat itu adalah pengertian yang mencemaskan di kalangan rakyat, berarti itu secara keseluruhan itu orang-orang yang mewakili. Karena kan kalau sosiologi itu nggak bisa semua masyarakat dikumpulkan dari satu tempat, nggak bisa. Maka disebutnya teorinya itu representasi, mewakili. Jadi kalau bahasa kerennya itu kita ada namanya DPR, kan Dewan Perwakilan. Karena nggak mungkin semua orang dikumpulkan di satu tempat. Demokrasi langsung kan nggak bisa kecuali di RT RW. Nah karena itu sosiologi melihatnya apa yang sudah disampaikan oleh entah itu guru, entah itu apa namanya pensiunan atau pihak-pihak lain, itu semuanya itu kategorinya adalah di kalangan rakyat, itu pengertiannya adalah masyarakat. Gitu ya. Termasuk meresahkan atau enggak? Ya itu tadi sejak itu meresahkan, karena kan ini kan berita kan kalau di bahasa ini pidananya ya, nanti ditanyakan ke pidananya. Kalau di situ kan sengaja menyebarkan, kan menyebarkan berita bohong yang menimbulkan, menerbitkan, kalau bahasa kan itu bahasa Indonesia zaman dulu, menerbitkan keonaran di kalangan rakyat gitu. Jadi itu berita itu sudah dikategorikan meresahkannya karena menimbulkan itu sosiologi itu dampak. Jadi sosiologi itu nyebutnya dampak. Kalau kita orang hukum nyebutnya ya akibat hukum. Gitu. Itu bahasa hukum. Kalau bahasa sosiologi dampak. Jadi di situ dampaknya adalah membuat keresahan, kegaduhan. Yaitu apa? Yaitu ada yang demo-demo itu. Ada yang menyampaikan dengan surat-surat keberatan juga, ada yang melapor juga. Nah itu sudah dimaknai sebagai sosiologi adalah satu keresahan, dan itu sudah kategori yang keonaran. Itu ya. Cukup satu tok aja. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat
yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannyes di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.